menjelaskan materi tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, penjelasan materinya akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Pada sesi pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang kerajaan Kutai. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Dan yang ketiga, kerajaan Sriwijaya. Simak baik-baik ya. Jangan lupa siapkan catatan. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Dengan mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Mengidentifikasi kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi benda-benda peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi nilai luhur yang terkandung dari sejarah berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan bercorak Hindu dan Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Kapan kerajaan Hindu-Buddha tersebut berdiri? Serta kebudayaan apa yang dihasilkan? Dapat kalian simak pada uraian berikut ini. Yang pertama, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Didirikan sekitar abad ke-5 Masehi oleh Kudungga. Informasi awal mula berdirinya Kerajaan Kutai dapat diketahui dari prasasti berupa 7 buah yupa yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Yupa merupakan tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Berikut ini merupakan silsilah Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Kudungga. Kudungga merupakan pendiri Kerajaan Kutai. Nama Kudungga sendiri merupakan nama yang diperkirakan berasal dari bahasa lokal daerah setempat. Kudungga memiliki keturunan bernama Asmawarman. Pemberian nama Asmawarman menandakan bahwa pengaruh Hindu sudah masuk ke Kerajaan Kutai. Selanjutnya, Asmawarman memiliki pewaris bernama Mulawarman. Di bawah pemerintahan Raja Mulawarman, Kutai mengalami masa kejayaan. Salah satu yupa menjelaskan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Pemerintahan di bawah kendali Raja Mulawarman berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat disebabkan kebijaksanaan dan kedermawanannya. Kegiatan ekonomi Kerajaan Kutai adalah di bidang peternakan, pertanian, dan perdagangan. Keruntuhan Kerajaan Kutai terjadi pada abad ke-16 di masa pemerintahan Maharaja Dharma setelah ditaklukkan Kerajaan Kutai Kertanegara yang bercorak Islam. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa bercorak Hindu, beraliran Wisnu yang terletak di Pulau Jawa bagian barat dan sebagian wilayahnya ada di Lebak, Banten. Didirikan sekitar abad ke-5 Masehi oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara diantaranya berupa 7 buah prasasti diantaranya yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, dan Prasasti Muara Cianten. Selain prasasti, sumber sejarah lain adalah catatan musafir Cina yang bernama Fahin, yang menceritakan bahwa di bidang ekonomi, mata pencaharian rakyat Tarumanegara adalah pertanian dan perdagangan. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara berada di bawah pemerintahan Raja Purnawarman.
yang memerintah dengan jujur dan adil. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja Purnawarman menggali dan membangun saluran irigasi sepanjang 6.112 tumbak atau sekitar 11 km yang disebut Sungai Gomati. Selain sebagai saluran irigasi, Sungai Gomati berfungsi untuk mencegah banjir. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Linggawarman pada abad ke-7 Masehi akibat adanya pengalihan kekuasaan dan adanya serangan dari Kerajaan Majapahit. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terletak di dekat Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Didirikan sekitar abad ke-7 Masehi oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berasal dari beberapa prasasti yang berada di dalam maupun di luar negeri, di antaranya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Kapur, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Bukit Siguntang, dan Prasasti Ligor. Beberapa catatan penting mengenai Kerajaan Sriwijaya diantaranya yaitu Kerajaan Sriwijaya adalah pusat dari agama Buddha di Asia Tenggara seperti yang diceritakan oleh I Ching pada abad ke-7 Masehi, yaitu seorang musafir Cina yang belajar para masastra Sansakerta di Sriwijaya. Terdapat pendeta Buddha yang terkenal yaitu Sakyakirti, merupakan mahaguru agama Buddha yang mengajar para pendeta yang datang dari luar negeri untuk belajar agama Buddha di Sriwijaya sebelum melanjutkan belajar agama Buddha ke India. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya maju pesat karena letaknya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan internasional India dan Cina. Hal tersebut didukung dengan adanya armada laut yang kuat, sehingga Sriwijaya sangat dikenal sebagai negara maritim yang menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Raja yang sangat terkenal adalah Raja Bala Putradewa yang memerintah pada abad 9 Masehi, merupakan keturunan dari dinasti Sailendra, dan pada masa pemerintahannya Sriwijaya mencapai masa keemasan. Sriwijaya telah melakukan hubungan dengan Cina dan India yang tertuang dalam Prasasti Nalanda. Wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi Sumatera, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, dan Semenanjung Melayu. Masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-11 Masehi akibat dari serbuan Kerajaan Kola Mandala dari India. Sebanyak 2 kali penyerangan dipimpin oleh Raja Rajendra Kola yang berlangsung kurang lebih 20 tahun. Meskipun serangan tersebut tidak berhasil, akan tetapi armada laut Kerajaan Sriwijaya menjadi lemah sehingga banyak daerah yang melepaskan diri. Selain itu, faktor lainnya adalah adanya serangan dari armada laut Majapahit pada pertengahan abad ke-11. Demikian penjelasan Ibu tentang Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan masih dengan